warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kinerja kami mengenai mendeteksi gerakan dan suhu ruangan menggunakan peer motion sensor DHT11 menggunakan Arduino Uno. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hatri Sawati. Saya Muhammad Ayyadi Zalhab. Saya Dede Cina Zahra. Saya Aditya Dwi Permana. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama, tujuan. 1. Mampu merancang monitoring suhu dan kelembaban yang efisien. Yang kedua, dapat merancang dan mengkode rangkaian. Yang ketiga, mengetahui dan memahami penggunaan DHT11, LCD, dan peer motion sensor. Yang keempat, mampu mendeteksi dan menampilkan output suhu kelembaban bergerak. Yang kedua, ada dasar teori. Yang pertama adalah Arduino. Adalah pengendali mikro single board yang bersifat open source. Diturunkan dari Wiring platform dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahan programnya sendiri. Yang kedua ada LCD 16x2, yaitu salah satu penampilan sangat populer digunakan sebagai interface antara microcontroller dengan usernya. Dengan penampilan LCD 16x2 ini, user dapat melihat atau memantau keadaan sensor ataupun keadaan jalannya program. Dapat dihubungkan dengan microcontroller apa saja. Yang ketiga ada sensor DHT11, yaitu modul sensor yang berfungsi untuk mensensi objek suhu dan kelembapan yang memiliki output tegangan analog yang dapat diolah lebih lanjut menggunakan microcontroller. Yang keempat ada peer sensor. Peer sensor atau disebut juga dengan passive infrared merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Alat dan bahan, yang pertama ada komputer atau laptop, yang kedua ada board Arduino Uno, yang ketiga ada whiteboard, yang keempat ada kabel USB A B, yang kelima ada kabel jumper, LCD 16x2, DHT11, dan peer motion sensor. Ya, ini adalah skema gambarnya. Yang pertama ada gambar 1, yaitu kabel jumper. Yang kedua, gambar kedua ada LCD 16x2, dan yang ketiga ada peer motion sensor. Yang keempat ada sensor DHT11, dan yang terakhir ada gambar Arduino Uno. Cara kerja. Yang pertama, hubungkan kabel jumper dari Arduino Uno ke LCD dengan keterangan GND LCD ke GND Arduino, lalu VCC LCD ke 5V Arduino, SDA LCD ke A4 Arduino, dan yang terakhir SDA LCD ke A5 Arduino. Lalu yang kedua, hubungkan kabel jumper Arduino ke sensor suhu DHT11 dengan keterangan GND DHT11 ke GND Arduino, lalu port data DHT11 ke port 2 Arduino, kemudian port VCC DHT11 ke port 3 Arduino. Yang ketiga, hubungkan peer sensor peer motion ke Arduino dengan keterangan GND peer ke GND Arduino, VCC peer ke 5V Arduino, dan yang terakhir port peer ke port 8. Langkah keempat, hubungkan lampu LED ke port GND untuk nilai negatif dan untuk nilai positifnya ke port 1. Berikut kodingannya. Di sini adalah flowchart langkah-langkah dari cara kerja Arduino. Yang pertama, listrik masuk ke Arduino, kemudian LCD akan menampilkan Hello World. Setelah itu, LCD menampilkan terdapat sensor suhu. Kemudian masuk pada decision. Ketika si Arduino berhasil mendeteksi suhu dan gerak, maka si LCD akan menampilkan suhu, kelembaban, lalu kemudian lampu nyala dan gerakan juga terdeteksi.
Jika suhu dan geraknya tidak terdeteksi, maka LCD akan menampilkan seperti itu, suhunan, kelembaban. Lalu kemudian lampunya tidak akan menyala dan gerakan juga tidak akan terdeteksi. Kemudian untuk langkah yang terakhir, listrik akan mati ketika kita mencabut kabel dari USB-nya. Ya, kita mulai saja prakteknya. Di sini kita ada Arduino Uno, kabel USB untuk menghubungkan Arduino Uno ke laptop atau komputer. Di sini ada kabel jumper female dan male, dan ini ada sensor DHT11. Kemudian ada whiteboard, dan kemudian ada LCD 16x2, dan terakhir ada sensor motion atau sensor gerak peer, dan ini ada lampu atau indikator. Ya, kita mulai saja perakitannya. Yang pertama, hubungkan kabel jumper 4 buah ke LCD 16x2. Lalu setelah itu GND yang ada di LCD dihubungkan ke whiteboard min. Dan selanjutnya untuk PCC LCD dihubungkan ke whiteboard plus. Dan untuk SDA LCD ke Arduino Uno A4. Dan untuk SCL-nya ke Arduino Uno A5. Selanjutnya untuk sensor DHT11-nya, kabel VCC dihubungkan ke whiteboard min. Dan untuk data sensornya, yaitu yang di tengah, kita hubungkan ke pin Arduino Uno 3. Dan untuk GND-nya ke pin 2 di Arduino Uno. Setelah itu kita hubungkan sensor peer ke whiteboard dan Arduino Uno. Dan untuk kabel yang di coklat ini dihubungkan ke whiteboard pin plus. Selanjutnya untuk kabel yang merah ke whiteboard min. Dan untuk yang orange kita hubungkan ke Arduino Uno pin 8. Setelah itu kita hubungkan dua kabel jumper ini untuk mengalirkan aliran listrik dari Arduino ke whiteboard, yaitu dengan cara pin 5 ke yang 5 volt ke whiteboard plus, dan yang GND
ke whiteboard min. Setelah itu kita hubungkan lampu indikator ini. Untuk yang min kita hubungkan ke GND dan yang plus ke pin 10 Arduino Uno. Setelah itu kita pasangkan kabel USB dan hubungkan ke laptop atau komputer. Lampunya terus menyala dikarenakan sensor PIR atau sensor gerak ini mendeteksi ada pergerakan. Baik, selanjutnya ada pembahasan dari praktikum kami adalah VCC dalam Arduino merujuk pada pin yang menyediakan tegangan listrik ke sirkuit. Pin ini biasanya digunakan untuk menyalakan atau mengatur komponen-komponen elektronik yang terhubung ke sirkuit seperti LED, motor, sensor, dan lain-lain. VCC dapat dihubungkan ke sumber tegangan yang berbeda tergantung pada kebutuhan sirkuit. Biasanya VCC dihubungkan ke sumber tegangan yang memiliki nilai tegangan yang sesuai dengan spesifikasi maksimal yang dapat diterima oleh Arduino. Namun terkadang VCC juga dapat dihubungkan ke sumber tegangan yang lebih rendah tergantung pada kebutuhan sirkuit dan komponen yang terhubung ke sirkuit tersebut. Serial pada sejumlah perangkat elektronik termasuk Arduino SDA merupakan pin yang digunakan untuk mentransfer data. Sedangkan SCL adalah pin yang digunakan untuk mentransfer sinyal clock yang digunakan untuk sinkronisasi proses pengiriman data. SDA dan SCL seringkali digunakan dalam sistem yang menggunakan protokol komunikasi 12C Inter-Integrated Circuit. 12C adalah sebuah protokol komunikasi yang memungkinkan beberapa perangkat untuk saling berkomunikasi satu sama lain melalui sebuah bus serial dengan menggunakan 2 atau lebih kabel, yaitu SDA dan SCL. 12C digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, termasuk sistem antarmuka perangkat, sensor, dan modul-modul tambahan lainnya. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Untuk mendeteksi suhu, kelembapan dan jarak dibutuhkan sensor suhu, sensor gerak, dan alat lainnya. Sensor suhu dan kelembapan udara yang dipakai yaitu BHT11 PIR-Motion digunakan untuk mendeteksi gerakan pada jarak tertentu. Supaya output dapat keluar sesuai dengan keinginan, terlebih dahulu kita melakukan codingan di Arduino sesuai dengan yang sudah dijelaskan. Setelah melakukan codingan, output dari deteksi suhu dan kelembapan akan ditampilkan pada LCD. Sedangkan untuk output dari deteksi gerak akan berupa lampu LED yang menyala. Sekian dari kelompok 6. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.